Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengapa Harus Takut Tuhan. Mungkin saudara beranggapan atau berpikir tema firman Tuhan ini aneh. Karena saudara pikirkan jawabnya sudah jelas, namanya Tuhan ya harus ditakuti. Itu benar dan saya setuju saudara. Tetapi kalau kita melihat kelakuan banyak orang, kenyataannya menunjukkan mereka tidak takut kepada Tuhan loh. Kalaupun takut, tidak secara patut atau sebagaimana seharusnya. Mereka memang tidak melakukan kejahatan moral seperti membunuh, mencuri, atau berzina. Bahkan mereka juga Kristen dan pergi ke gereja. Tidak sedikit yang terlibat pelayanan sebagai aktivis jemaat. Tetapi mereka hidup suka-suka, bahkan hidup dalam percintaan dunia. Padahal orang yang seperti ini dikatakan Yakobus sebagai musuh Allah. Yang namanya memusuhi Allah berarti tidak takut akan Dia. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Ironinya, mereka tidak menyadarinya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menghayati bahwa Allah itu sungguh ada dan nyata. Tapi kalau dikatakan demikian, mereka tidak mau. Padahal harusnya kalau menghayati keberadaan Allah, itu sama artinya percaya kepadanya. Harusnya gemetar, seperti roh-roh jahat yang juga gemetar. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan perhatikan, mereka gemetar. Kata setan-setan dalam teks aslinya daimonia atau roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat pun gemetar. Tetapi kebanyakan orang percaya malah tidak. Itu kan aneh. Tentu yang dimaksud gemetar di sini bukan ketakutan seperti takut dikejar anjing gila atau diancam akan dibunuh. Tetapi maksudnya gemetar di sini adalah menghormati Dia secara patut. Menghormati Allah sebagaimana mestinya. Sebab itulah kita harus takut akan Dia. Takut akan Allah. Minimal ada 4 alasan. Yang pertama, karena Dialah yang menciptakan seluruh jagat raya ini serta memeliharanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Perhatikan saudara, Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga memberi hidup, serta memelihara semua ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Dia Allah yang maha dahsyat. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, gejala-gejala alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir adalah bukti kedahsyatannya. Tidak hanya itu, sistem tata surya di mana terdapat galaksi dan planet serta bintang yang tak terhitung jumlahnya juga menunjukkan betapa Allah Maha Besar dan Agung. Yang ketiga, karena Allah menyelidiki hidup kita. Mazmur 139 ayat 2, ayat 3, ayat 10. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, Allah Maha tahu. Apapun yang kita lakukan, baik itu yang benar atau yang tidak benar, Allah tahu. Kita tidak bisa menjauhi Dia yang Maha Hadir itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang keempat, karena Dia akan menghakimi kita tanpa pandang bulu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Ingat saudara, Dia tidak hanya Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, tetapi Dia juga Allah yang tegas, Allah yang adil, yang akan menghukum orang yang bersalah tanpa pandang bulu. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama merenungkan, apakah kita sudah memiliki takut akan Tuhan? Maksudnya memberi nilai tinggi kepadanya, menghormati Dia secara patut. Kalau belum, mari kita sama-sama berubah, kita hormati Dia. Karena memang Dialah yang berhak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.